sudah bagus dan rencana di sebelah itu dibuat butik, datang Kobra Dental itu menyewa ini 5 tahun. 3 tahun pertama itu 40, tahun keempat kelima itu 50, kali 2 bayarnya. Betapa beratnya di situ memikirkannya itu uang itu kan, berat sekali memikirnya itu. Jadi konsultasi lah, jangan gitu kok Pak, kalau berjanji katanya. Terus kalau sudah membuat usaha, waktu datang dari cabang semua di sini tunjukkan ini kantor wilayah ini, nanti mau dibuat itu butikku, kayak mana kalau ini? Apa yang ditemukan orang? Jadi maksudnya itu melepas uang yang begitu banyak, ini saksiannya, melepas uang yang begitu banyak untuk kita sinaga, rasanya kok pakai ini untuk rapat-rapat, nggak ada yang mau. Jadi tanda-tanda itu gimana kita mampu? Terus kan untuk tadi terus sama Bapak Sangger tadi, kok nggak mau orang datang aja? Jadi bingung kita, bingung. Rasanya itu kan kenapa ini? Itulah. Jadi kenapa aku mengungkapkan ini? Karena sudah dibilang apa tadi. Jadi semuanya kita ini adalah apa yang dilakukan ini adalah ternyata kita memang harus menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Itulah pesan mungkin yang disampaikan di sini. Kalau memang aku manusia pribadi, manusia biasa, tapi di hadapan begitu banyak uang itu bayangkan kan? Jadi sudah ambil keputusan sama itu kakaknya atau ibunya, nggak ada pikiran yang lain, jadi biar bicara aja. Seperti yang di atas itu kan, itu semua AC, tempat tidur, lemari, itu macam hotel di atas itu. Bayangin anak kita si Rahiju itu, terus dia setiap 1 minggu cuma 1 tidur di situ. Gak ada kita merasa rugi. Semua tamu-tamu kita juga dari kabupaten-kabupaten yang ada di situ, semua yang ditampung semua. Jadi maksudnya itu adalah termasuk semua ini, semua barang-barang kita ini semua disiapin semua. Jadi itu cuma gara-gara adanya aja. Itu maksudnya itu silahkan datang pakai itu balik. Nggak ada merasa rugi. Gitu. Ada. Oke lah, cuma itu sampai disampaikan ya. Karena ini warna sari, kita bebas ngomongnya. Artinya kita bebas bercerita tentang apa yang disampaikan oleh itu. Jadi kita perlu biasa. Itu yang saya maksudkan. Jadi tidak ada yang kita tuntut dengan kedua ini dari apa. Ketika dia menjadi kedua, tetapi dia sendiri yang terserah. Nanti aku akan bikin sekretariat. Enggak ada itu menjadi janji politik, enggak ada. Justru dia menjadi kedua itu kemarin bersama-sama. Nah dengan catatan bahwa dengan kapasitasnya kita akan tetap tetap begini memang untuk maju itu perubahan kita nggak bisa memang baru itu sudah diserahkan hati kita, tapi memang begitulah, semakin baik kita semakin banyak sih aneh memang kurang apa coba manusiawi tapi kurang aneh memang. Jadi mungkin dalam posisi aku melewati itu dalam fase itu. Beliau ini kan begitu juga, dan begitu juga dengan tokoh yang lain yang saya tahu. Ada juga orang yang menyerahkan semua kedudukan dirinya. Tapi entah kenapa yang tidak mau itu bukan jahat, enggak. Entah kenapa ada perasaan di dalamnya. Bukan aku nggak mau injak sana. Nah, bingung kita. Jadi sebenarnya ketika itu memang cobaannya kepada buku ini. Aku pikir nanti dia pasti melewati oleh pikirku. Ternyata sudah lewat dia. Enaknya begitu. Kalau nggak, bayangkanlah sakitnya seperti apa coba. Nah, kalau tadi misalnya aku membenci dia, aku benci dia dan tidak mendukung dia, mungkin dia bisa maklumi. Tetapi ketika aku bilang sama orang dan dia dengar bahwa aku mendukung dia, tetapi sebenarnya aku benci pada dia, dan dia aku tunjukkan, itu kan susah menjelaskannya. Kalau memang aku dukung dia, dukung aja. Tapi kalau pernah bisa sampai hari ini pun yang dalam konteks yang membuat gejala-gejala itu bilang tetap aku belum dukung dia. Nah, kan ini nggak nyambung kan? Nggak nyambung sebenarnya. Tapi itu yang harus dihadapi. Begitu juga dengan ini.
kondisinya susah. Apalagi ini supaya kita jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Apalagi terkadang terkadang jangan dia mendengar, oh abang itu kayak saya itu depan aku ngomong ini di belakang enggak, pasti ada begitu. Sebenarnya kita harus menghadapinya bahwa ada informasi yang miss, itu paling berbahaya. Nah makanya kita yang ada di sini apapun itu, aku pada posisi begini, aku tidak apa-apa dikritisi. Misalnya Pak Peter ngomongin aku dengan Pak Andin, kalaupun aku dengar itu gak masalah sama aku. Kenapa? Karena dia lagi membahas tentang aku. Pasti akan dibahas adalah baik buruknya tentang aku. Nah, aku di situ posisinya. Jadi nggak apa-apa. Tapi dengan catatan setelah itu ada kesimpulan tentang aku. Bukan untuk dijelek-jelekan ke depan, bukan. Dikatakan kalau didiskusikan, Pak Peter mendiskusikan aku dengan Pak Andin, mendiskusikan, Bapak saya itu komposisinya begini, dia suka begini, tapi ada kekurangannya di sini. Ini nggak apa-apa. Tapi bukan lantas itu diomongin di mana-mana, tidak pada burung, artinya begitu. Sekarang kita juga begini, kita mengevaluasi misalnya. Kebetulan kita lagi mau mengangkat absen contohnya. Absen ini, tapi dia punya kekurangan, ya wajar kan? Nah, kalau itu tersinggung dia setelah mendengar itu, dia nggak dewasa. Nah, kembali kepada Pak Ketua tadi. Dia sudah memberikan semua, sudah kasih ini. Memang ada yang memang. Sekarang gini, contohnya aku sektor dalam berapa. Pokoknya kami nanti di sini musyawarah sektor di sini. Nah, sekarang aku lagi mengendorse untuk sektor Sukarame pada sektor beliau ini. Nah, kita endorse sekarang itu Pak Adi waktu jelaskan, mungkin dibilangin sama teman-teman, sini aja muncul sektor. Kenapa aku berani begitu? Karena aku sudah berhasil membuat nanti di sini muncul sektor pada 9. Kalau aku berhasil kan aku betul dulu di sektor aku. Mau aku tapi bisa kan? Nah, itu juga dengan level khusus di sana kan? Nanti di sini kita kan udah bisa lagi dorong ke sini, sehingga kita sama-sama memang begitu dia. Kebaikan itu juga harus pelan-pelan didorong. Jadi ya bisa-bisa Pak Ketua gitu. Nah, Sakala memilih rohana kan? Dia memang mengajak orang maju itu begitu. Ini sudah habis ini sementara kepikir sudah habis ini semua, tapi kok begini? Ya sudah, karena kita serahkan itu kepada Tuhan, dia akan bekerja. Ini apa? Susah menjaga saya. Jadi kemarin ada cerita begitu. Kita pas di Indralaya, pas kebetulan kita kadang terjebak pada sesuatu yang kita perbaiki. Ketika kita berbaik pada orang dan balasannya jelek, itu sakit luar biasa. Karena itu tadi kebaikan kita ukurannya adalah kemanusiaan, manusia. Tapi kalau itu menjadi keikhlasan karena kita sudah dikasih Tuhan, entah jelek pun dibikin orang, entah apa, kita ikhlas saja sudah. Itu ada si tua pernah bertanya begitu, dia sangat baik membantu seseorang, dikasihnya di sini, tetapi dia dikhianati. Aku tanya dia, aku bilang namanya adalah si tua, mereka pas ini tanya, gimana Amang, masih mau nggak bantuan? Oh nggak apa-apa, itu kan berikhlas kayak gitu. Yang lain kan ada urusan dengan dia, tapi dia kan mungkin nggak berani lagi datang. Jadi, nah, dikata dulu, jadi ada